Masih bersama saya Raditya Mahardika. Jadi tanpa basa-basi perkenalan, mungkin teman-teman sudah tahu saya dari konten saya sebelum-sebelumnya. Jadi yang menurut saya bisa lihat video-video sebelumnya, dan yang kepo dengan beberapa materi matematika, teman-teman bisa lihat video-video yang di atas. Jadi pada video kali ini saya akan membahas diferensial fungsi sederhana. Jadi ini tuh seperti penerapan pada ekonomi. Jadi teman-teman yang kepo dengan materi apa sih itu diferensial fungsi sederhana, jadi bisa ikutin terus video ini ya. Jangan kemana-mana, simak dengan baik sambil ngeteh ngopi, biasanya lebih mudah dicerna omongan saya. Jadi tanpa banyak basa-basi, ayo kita lanjut ke videonya. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan diferensial fungsi sederhana. Jadi akan kita runtutkan sesuatu. Diferensial itu adalah turunan sebuah fungsi yang membahas tingkat-tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi bersangkutan. Jadi proses penurunannya itu sebuah fungsi disebut juga pendiferensian atau diferensiasi. Pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi dalam hal pertambahan variabel bebas sangat kecil atau bisa mendekati 0. Hasil yang diperoleh dari proses diferensial tersebut dinamakan turunan atau derivatif. Bab ini akan membahas diferensial yang menyangkut fungsi yang mengandung hanya satu variabel dalam persamaannya. Jadi di sini ada diferensial dan derivatif. Jadi contohnya, jika Y sama dengan fx dan terdapat tambahan variabel bebas X sebesar delta X. Nah, jadi teman-teman, yang berbentuk segitiga itu kita namakan delta. Ini adalah lambang dari delta, atau segitiga ini bisa kita sebut delta. Jadi variabel bebas X itu sebesar delta X. Maka bentuk persamaannya dapat dituliskan menjadi delta Y sama dengan F dalam kurung X tambah delta X tutup kurung ditambah Fx. Nah, jika persamaan di atas dibagi dengan delta X, maka akan menghasilkan bagi perbedaan atau koefisien diferensi atau juga diferensi quotient. Jadi bisa kita tuliskan atau bisa kita lihat rumusnya itu adalah delta Y per delta X sama dengan F dalam kurung X plus delta X tutup kurung dikurang Fx per delta X. Koefisien diferensi dan derivatif. Proses penurunan sebuah fungsi atau diferensiasi pada dasarnya merupakan penentuan limit atau koefisien diferensi dengan pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati 0. Hasil yang diperoleh dari diferensiasi dinamakan turunan atau derivatif. Jadi rumusnya kurang lebih seperti ini, yaitu lim delta X panah 0. Nah, ini tuh lim itu artinya limit delta X mendekati 0. Jadi anak panah ini tandanya mendekati 0. Jadi delta X mendekati 0. Delta Y per delta X sama dengan di dalam kurung F dalam kurungnya lagi X tambah delta X dikurang Fx per delta X. Jadi notasi penulisan turunannya itu adalah jika fungsi aslinya adalah berikut, Y sama dengan Fx. Ini kalau kurang jelas, ini adalah Y sama dengan Fx. Maka turunannya dapat dituliskan dengan notasi lim delta X mendekati 0. Jangan lupa teman-teman, ini
artinya itu mendekati. Lim itu limit. Lim delta X mendekati 0. Delta Y per delta X, maka Y aksen. Nah, yang seperti koma di atas ini kita namakan aksen. Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan YX sama dengan FX X sama dengan DY per DX. Jadi hasil akhirnya DFX per DX. Nah, ada juga beberapa kaidah-kaidah diferensiasi. Yang pertama, divariansi konstanta. Jadi jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka DY per DX sama dengan 0. Contohnya, Y-nya adalah 5, maka DY per DX-nya adalah 0. Yang kedua, diferensi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah konstanta, maka DY per DX sama dengan NX pangkat N kurang 1. Di sini mungkin diberikan contoh, Y sama dengan X pangkat 3, maka jadinya DY DX-nya itu sama dengan 3X pangkat 3 dikurang 1, yang menghasilkan 3X pangkat 2. Derivatif dari derivatif. Jadi setiap fungsi dapat diturunkan lebih dari satu kali tergantung pada derajatnya. Jadi yang belum tahu derajat itu, yang biasanya derajat itu adalah A per A pangkat N. Nah, ini yang dinamakan derajatnya. Turunan pertama bisa kita sebut dengan de Vries derivatif, atau sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi aslinya. Turunan kedua bisa kita sebut dengan the second derivative. Sebuah fungsi adalah turunan dari turunan pertama. Turunan ketiga bisa kita sebut dengan the third derivative. Sebuah fungsi adalah turunan dari turunan kedua dan seterusnya. Derivatif dari derivatif mungkin bisa kita lihat contohnya. Fungsi awalnya itu adalah Y sama dengan Fx. Jadi turunan pertamanya itu adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan DY per DX sama dengan DFX per DX. Turunan kedua Y aksen jadi aksen. Jadi nih teman-teman, aksen itu adalah menyimbolkan turunan. Jadi kalau aksen 1 berarti itu turunan pertama. Nah, jadi kurang lebih begitu ya, kurang lebih seterusnya begitu sampai turunan ke N. Nah, mungkin untuk penjelasan materi yang hari ini cukup sampai sekian. Jika teman-teman masih bingung atau masih ada pertanyaan untuk materi-materi yang teman-teman tidak ketahui, teman-teman bisa tulis di komen bawah. Saya Raditya Mardika pamit undur diri. Salam matematika dari anak UIN. Anak UIN dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.